Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, angkatan 2022, saya Yusuf Herianto Saputro sebagai asisten dosen membantu Ibu Kartika dalam pelajaran mata kuliah fotografi. Sebelum ke teknik, kalian harus tahu apa itu segitiga exposure. Ketiga elemen ini saling berkaitan dalam mempengaruhi proses masuknya paparan cahaya atau sinar ke dalam kamera. Sebelum mencapai film atau sensor, gambar dan proses inilah yang disebut exposure. Poin dari pengaturan segitiga exposure dalam penyeimbangan intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan tiga metode berbeda. Aperture adalah menangkap cahaya melalui lebar bukaan lensa. Kalau kalian bisa lihat di segitiga di samping, aperture ada f1.4 sampai f1.6. Itu mengatur sedikit masuknya cahaya atau bisa kalian gunakan untuk mau bokeh atau enggak gambar yang kalian tangkap atau yang kalian foto. Yang kedua adalah shutter speed, adalah kecepatan waktu aperture terbuka dalam menerima cahaya yang masuk. Itu shutter speed ada f/8 sampai 1/8 sampai 1/1000. Itu di mana kalian menangkap foto yang mau kalian foto. Bisa juga kalau kalian suka moto balapan atau apa, kalian pakai shutter speed-nya 1/1000 ke atas. Yang ketiga adalah sementara ISO adalah sensitivitas sensor kamera ketika memproses paparan cahaya. Nah, itu ISO. Jadi kalau malam itu ISO-nya besar, tapi jangan terlalu besar juga karena nanti di hasil foto itu bisa noise atau muncul detik-detik kecil di foto kalian. Kalau siang atau kalian suka moto landscape, biasanya ISO 100 sampai 400 itu sangat cukup ya. Meskipun berbeda metode, tidak disarankan mengatur hanya satu elemen saja, karena perubahan yang Anda buat akan saling terkait dan berdampak pada elemen lain. Jadi kalau kalian foto atau kalian mau mengambil suatu objek, itu harus imbang, segitiga exposure. Nggak bisa, oh aku mau ngatur aperture doang, aku mau ngatur shutter speed doang, atau aku mau ngatur ISO, itu nggak bisa. Itu nggak imbang. Jadi kalian harus imbang bagaimana mengaturnya. Oke, kita masuk dok sempit. Depth of field atau DOV yang sempit berarti hanya bagian titik tertentu saja yang memiliki area ketajaman, sementara objek sisanya akan blur atau tidak fokus. Cara untuk mendapatkan depth sempit gunakan setting aperture bukaan besar angka kecil, misalnya menggunakan f1/8, f1/4, maka akan mendapatkan sedikit saja area ketajaman foto yang dihasilkan. Semakin besar aperture, semakin sedikit area tajam foto. Contohnya, saya moto makro belalang. Ini saya pakai adapter makro dan lensa standar. Itu cukup, ya nggak perlu ngatur harus pakai lensa makro atau enggak, kalian cukup paket hemat ya, beli adapter makro dan pakai lensa standar, tinggal kalian setting-setting sendiri menggunakan yang tadi segitiga exposure dan mendapatkan hasil yang bokeh. Untuk teknik kedua, teknik bubbling. Bubbling adalah salah satu teknik fotografi yang memperhatikan hasil foto dari cahaya. Hal itu berarti bahwa kita bisa menggambarkan suatu objek dengan cahaya itu sendiri nantinya. Teknik bubbling fotografi ini akan menghasilkan sebuah garis atau gambar yang terbentuk dari sumber cahaya yang digunakan. Contoh gambar yang kalian lihat ini, saya menggunakan teknik bubbling dengan menggunakan cahaya kendaraan yang ada di jalan. Kalian juga bisa kalau pernah lihat bola api, lingkaran api, itu juga menggunakan teknik bubbling.
terus teknik-teknik pun menulis cahaya, foto-foto yang ada tulisannya menggunakan cahaya itu juga menggunakan teknik bubbling. Dan untuk yang terakhir ketiga adalah stop action. Stop action merupakan teknik pemotretan yang menggunakan percepatan tinggi dan objek yang difoto dipastikan bergerak. Maka visual yang akan kita dapatkan adalah pembekuan objek bergerak dan objek diam tanpa adanya shaking sedikit pun. Fungsi dari stop action adalah untuk mendapatkan kesan gerak dengan hasil foto yang detail. Untuk melakukan teknik ini, objek yang akan dipotret harus memiliki cahaya yang cukup, juga hindari low light. Ya. Oh ya, stop action ini beda dengan panning ya, teman-teman. Kalau panning itu, kalau kalian pernah lihat fotografer, foto RGB atau F1 yang jalannya juga ikut blur, itu panning. Tapi kalau stop action, itu jalannya nggak ikut blur. Seperti contoh yang gambar yang saya potret ini saya moto balapan motocross, itu kamera cukup diam, dan itu kita bisa moto stop action. Tapi kalau panning, itu kita moto panning itu kamera mengikuti objeknya. Jadi kita moto, kamera juga ikut mengikuti objeknya saat memotret suatu objek. Tapi kalau panning enggak, kita cukup diam dan bisa memotret objek tersebut. Ada kata-kata nih dari fotografer panutan saya. Mungkin kalian juga nggak asing dengan namanya, yang suka foto ya. Pasti banyak yang tanya nih, kok hasil potretanmu nggak tajam sih? Itu nggak usah dihiraukan ya. Karena motret itu bukan soal tajam atau bokeh, terang juga. Motret itu bicara soal feeling, mood, bicara soal vibrasi. Jadi kita lama-lama akan paham fotografi itu adalah art, dari Andreas Darwis Triadi. Jadi di sini pasti kalau yang suka fotografi itu kalau kita ke suatu lokasi atau apa, kalau kita pas dengan yang kita cari, pasti betah. Contoh saya suka makro atau landscape. Itu kalau saya menemukan objek, kita mau moto landscape atau makro, saya betah di situ bahkan berjam-jam di lokasi tersebut. Jadi fotografi itu ya menyenangkan sih. Jadi banyak pelajaran yang saya ambil juga dari fotografi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand atau on mic atau bisa di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.